Berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita mau belajar kembali akan firman Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi mezbah yang wangi, di mana persembahan-persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 30 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 10 mengenai mezbah pembakaran ukupan. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjadi persembahan yang wangi bagi Allah Bapa yang menyelamatkan kami. Darah-Mu tercurah sehingga kami juga boleh mendapatkan kehidupan yang baru. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan supaya kami juga boleh mempersembahkan persembahan yang harum bagi kemuliaan Tuhan, meneladani sikap Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini boleh mengubah hidup kami menjadi kemuliaan bagi Engkau. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya. Dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan menyatakan tentang mezbah, tempat persembahan-persembahan itu dibakar, ya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Di atasnya, di atas mezbah yang ditentukan ukurannya tadi, haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian
tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Jadi Tuhan menghendaki bahwa mezbah yang ditentukan oleh Tuhan ukurannya itu tidak dipakai untuk persembahan yang lain, yang kotor, yang tidak wangi. Tetapi Tuhan menghendaki tiap pagi ketika Harun membersihkan lampu, lalu di situ dipersembahkan persembahan yang wangi. Dan itu yang berkenan bagi Tuhan. Jadi artinya Harun itu tidak boleh sekedar masuk bersih-bersih, lap-lap. Tapi hatinya juga harus wangi. Bersih dulu, baru dia memberikan bakaran yang wangi. Maka itu yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan sekedar wangi-wangiannya, tapi bagaimana orang itu membawa persembahan atau membakar persembahan. Apakah hatinya bersih atau tidak di hadapan Tuhan. Nah, itu juga yang akan kita pelajari, dan bagaimana mezbah yang wangi ini bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang gadis, dia bekerja di satu perusahaan. Nah, tahun lalu itu kan memang betul-betul menghadapi pandemi yang menakutkan. Ya. Jadi ada banyak orang terpaksa dirumahkan karena banyak perusahaan harus tutup dengan tiba-tiba. Ekonomi hampir dikatakan setengah lumpuh begitu ya. Nah, perusahaan di tempat gadis ini bekerja juga mulai mengalami naik turun. Ya, mulai mengalami. Lalu pemimpin perusahaan itu mulai berpikir, kalau begitu harus dikurangi tenaga. Nah, karyawan itu juga sudah gelisah, sudah bingung. Bagaimana kehidupan kalau kami harus dirumahkan? Gadis ini adalah seorang yang tekun di dalam imannya. Dia guru sekolah minggu, dia juga pemain musik di jemaatnya, dia banyak melakukan pekerjaan lain seperti paduan suara dan juga kegiatan-kegiatan lain. Lalu ketika dia mengalami pergumulan, dia berkata pada teman-temannya, secara khusus yang Kristen, mari kita mengadakan doa. Tiap siang kalau jam makan kita ambil 1/4 sampai 20 menit. Kita saja yang Kristen dulu. Kita mulai dengan doa. Supaya kalau diizinkan Tuhan, maka rezeki itu boleh datang melalui perusahaan. Jangan sampai teman-teman kita atau kita ini dirumahkan. Nah, beberapa karyawan yang Kristen setuju. Lalu ketika jam makan mereka menyisihkan waktu sedikit untuk berdoa. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara, beberapa bulan mereka melakukan itu setiap hari dengan tekun, mereka menaikkan doa dan pujian. Ketika bos itu berpikir, wah harus ada yang dirumahkan. Gitu ya. Dia sudah mulai memilih, tahu-tahu Tuhan berikan rezeki. Rezeki itu mengharuskan karyawannya tidak ada yang dirumahkan. Karena memang dibutuhkan. Nggak jadi. Wah, mereka bersyukur. 10 hari kemudian, ini pesanannya selesai, lalu ada lagi gitu ya. Beberapa kali demikian. Tapi kelompok ini terus berdoa. Nah, teman-temannya mulai memberikan perhatian. Ketika mereka atau gereja Tuhan itu mempersembahkan yang wangi menjadi mezbah bagi kemuliaan Tuhan, menaikkan doa supaya perusahaan itu terus jalan, maka di situ mereka mulai merasakan. Lalu beberapa teman mereka yang sama sekali bukan orang Kristen bertanya, apakah kami juga boleh gabung? Karena kami merasakan keajaiban demi keajaiban. Ketika ada berita mau di PHK, berkat rezeki datang. Kami yakin itu karena doa. Kami ikut gabung di situ. Ya, mereka bilang kalau kamu nggak keberatan, silahkan. Gitu ya. Sampai akhirnya persekutuan ini mulai besar dan didengar oleh pemimpin, ownernya. Ownernya bukan orang Kristen. Tetapi dia juga merasakan adanya satu mujizat. Ada kuasa yang terjadi di dalam perusahaannya itu. Akhirnya ownernya itu berkata begini, kebetulan Bapak Ibu ya, mereka kerja di situ semua, bilang, kami juga mau gabung, boleh enggak? Oh ya tentu saja, sangat terbuka. Ya, kita berdoa secara umum, tetapi kami yang Kristen akan tetap melakukan doa secara iman Kristen. Lalu baik owner maupun teman-teman yang gabung mengatakan enggak apa-apa, silahkan kamu tetap doa dengan imanmu, kami hanya ikut mendengar dan kami imani gitu.
sangat menarik sekali Bapak Ibu. Akhirnya memang perusahaan itu sampai sekarang masih jalan. Jadi mereka sangat bergantung sekali kepada berkat rezeki dari Tuhan. Nah, yang menarik apa? Bahwa banyak orang yang ikut di dalam persekutuan doa itu akhirnya merasakan adanya kuasa kehidupan. Inilah mezbah yang wangi yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Di tengah suasana susah, maka yang harus dibangun adalah kepercayaan. Gadis ini tidak malu, tidak takut mengungkapkan imannya. Dia mengajak beberapa rekan Kristennya untuk menyatakan kegelisahannya di hadapan Tuhan melalui persekutuan doa kecil, tetapi kemudian menjadi persekutuan doa yang lebih besar, bahkan ownernya, pemiliknya juga ikut di situ. Nah, satu hari ada tamu datang dari luar negeri. Jadi belum lama ini saya dengar ada tamu dari luar negeri mau join di situ. Nah, tetapi setelah ditunggu-tunggu pesawatnya maju mundur, akhirnya tiba jam doa. Nah, apa yang terjadi? Ini yang menarik. Pemilik perusahaan itu mengatakan, ya karena jamnya ini kagok dari tadi ditunggu-tunggu nggak datang, saya mau ikut doa dulu. Lalu dia minta ponakannya yang mengantar tamu itu, sebetulnya ponakannya itu nggak kerja di situ, tapi dimintai tolong untuk menemani tamu dari luar negeri karena fasih berbahasa Inggris gitu ya. Temani dulu dan ajak makan dulu. Disiapkan makan siang di situ. Sementara pemilik itu tetap ikut dalam persekutuan doa. Pada awalnya ketika tamu itu sampai di perusahaan itu dan tahu pemiliknya tidak menyambut, dia agak kecewa, marah. Nah, tapi ponakan pemilik itu mengatakan, mari kita makan aja dulu. Ya sudah, gitu ya. Ya dengan sedikit cemberut, nah orang asing ini masuk ke ruang makan. Dia siap untuk makan. Ya, silahkan pilih di sini. Ini masakan Indonesia yang khas, yang dipersiapkan untuk menyambut Anda. Dia mulai tertawa. Tetapi ketika dia mau makan, dia mendengar puji-pujian yang dinaikkan dari ruang sebelah. Lalu dia berhenti sejenak. Dia bilang, saya tahu lagu itu. Lama sekali saya nggak pernah nyanyi lagu itu. Saya juga orang Kristen. Di mana persekutuan doa itu? Oh, di ruang sebelah. Boleh saya ikut? Kaget ponakannya ini. Ya tentu boleh. Tadi lihat cemberut. Ya. Tapi ketika pujian dinyanyikan, dia tergerak hatinya. Dia katakan, saya sebetulnya orang Kristen. Tapi lama sekali saya tidak pernah menyanyikan ini, tidak pernah berdoa, tidak pernah datang pada Tuhan. Kenapa hati saya saat ini tergetar mendengar kembali lagu pujian itu? Akhirnya dia diantar ke ruang sebelah untuk ikut di dalam persekutuan doa. Dan setelah persekutuan doa, lalu tamu asing ini mengatakan ada kelegaan besar. Tadi saya memang agak sedikit kecewa. Tapi sekarang saya menemukan kembali sukacita saya. Terima kasih sudah memuji Tuhan dan sudah berdoa. Dan mulai hari ini saya akan kembali datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang menjadi mezbah yang wangi, yang diperbuat di tengah kesulitan, di tengah katakan situasi yang memburuk, tapi tetap yang dipersembahkannya adalah hal yang wangi, maka harumnya itu akan semerbak. Harumnya itu akan dinikmati banyak orang. Disitulah roh Allah yang hidup bekerja. Disitulah Yesus Kristus yang sudah mencurahkan darahnya yang wangi, membangkitkan kembali jiwa-jiwa yang mati. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus digetarkan jiwanya oleh keharuman darah Kristus yang dipersembahkan bagi keselamatan manusia dan dinyatakan oleh mezbah-mezbah murid-muridnya, anak-anak Tuhan. Nah, belajarlah dari firman Tuhan saat ini. Kesulitan masih akan kita hadapi. Tapi biarlah diri kita ini mempersembahkan persembahan yang wangi di atas mezbah kehidupan kita. Diri kita. Kita persembahkan diri kita sebagai mezbah dan yang kita persembahkan adalah persembahan yang wangi bagi kemuliaan Tuhan. Keharuman nama Kristus akan menggetarkan banyak jiwa. Bahkan menyelamatkan bukan saja kita, tetapi orang banyak. Bukan cuma nyawa,
tetapi juga perusahaan. Bukan cuma nyawa dari karyawan, tetapi keluarga karyawan juga ikut menikmati keharuman karya kebangkitan Kristus. Persembahkanlah persembahan yang wangi. Jadilah mezbah bagi kemuliaan Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus memang tidak mudah. Ketika kami susah, kami larut dalam kesusahan, dan kami tidak mengingat bahwa diri kami ini adalah tempat di mana Roh Allah hidup. Dan seharusnya kami menjadi tempat mezbah untuk dipersembahkan kemuliaan Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami, diri kami, tutur kata kami, dan puji-pujian kami. Sehingga apa yang wangi dari diri kami akan membuat orang-orang di sekitar kami pun merasakan keharuman darah Kristus yang sudah mengubah hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami di dalam menjalani kehidupan hari ini dan hari esok. Kiranya kami boleh menjadi mezbah yang wangi. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.